Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Mainer Taslim selaku Associate Director PT Jasa Utama Capital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hadrian, selamat sore, apa kabar Pak? Sore, kabar baik Mas David. Terima kasih Pak Hadrian sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Hadrian, langsung saja kita akan coba ulas dari sisi teknikal untuk indeks harga saham gabungan setelah pada perdagangan pekan lalu naik sudah cukup signifikan meskipun di penghujung pekan lalu juga sudah terdampak aksi profit taking ini. Bagaimana Anda melihat terutama dari perkembangan teknikal volatilitas yang terjadi Pak Hadrian setelah menembus ke level intraday tertinggi dan juga penutupan tertinggi di sepanjang pekan lalu? Oke, IHSG sebenarnya secara teknikal masih uptrend selama dia berada di atas MA50. MA50 saat ini berada di level 7275. Jadi selama IHSG di atas level 7275, maka kita masih katakan ini uptrend. Trennya belum patah. Support itu akan menjadi level support terdekat dia 7275 dengan resistennya nanti di 7454. Jadi menurut saya ini masih koreksi sehat, belum ada terlalu aksi profit taking yang membuat trennya downtrend ya, masih uptrend kok. Jadi masih hold, masih oke untuk IHSG. Baik Pak Hadrian, arahnya akan kemana Pak? Paling tidak untuk jangka pendek dan menengah di tengah para pelaku pasar masih menentukan keputusan suku bunga The Fed. Sebagian sudah memproyeksikan akan tetap dipertahankan, tapi lebih ke arah sinyal kapan pemangkasannya akan dilakukan dan berapa poin pemangkasan yang akan terjadi. Tapi di sisi lain, data ekonomi inflasi Amerika Serikat masih cukup tinggi. Dari dalam negeri, para investor masih menunggu untuk pembagian dividen gelombang kedua setelah perbankan Big Cap ini sudah mengumumkan dan sudah melakukan tahap-tahapan pembagian dividen, Pak Hadrian. Ya, betul. Jadi kalau dari sisi makro, dari sisi Amerika, suku bunga ini masih dinanti oleh investor. Menurut kami sih pergerakan IHSG ini masih uptrend ya, selama di atas level tadi 7275. Jadi investor masih konsolidasi saat ini ya. Jadi menurut saya proyeksinya masih cenderung uptrend, resisten 7454, support 7275. Nah, yang diperhatikan sebenarnya ada beberapa faktor ya. Di Wall Street sendiri, saham-saham teknologi sudah mulai terkoreksi, terutama aksi jual oleh Jeff Bezos dan Mark Zuckerberg ya. Biasanya 3 tahun terakhir mereka nggak pernah jual sahamnya, ini mereka mulai jual saham. Jadi tekanan jual di Wall Street mulai terjadi juga nih. Jadi investornya tidak hanya di Indonesia, dunia juga sedang melihat nih, The Fed mau mempertahankan dan cenderung memangkaskan karena dia berasa ini data ekonomi akan terus membaik gitu. Walaupun saat ini masih on progress ya di Amerika. Dan yang akan menarik nanti adalah terkait Pilpres Amerika juga di tahun ini di sekitar bulan November ya, di mana Donald Trump juga akan mencalonkan kembali. Jadi ini akan menjadi aksi yang dicermati oleh pasar modal. Seperti kita tahu di periode sebelumnya ketika Donald Trump memimpin di Amerika, pasar modal cukup bergejolak ya. Nah ini akan menjadi perhatian para investor juga untuk saat ini sampai tahun ini lah, tahun 2024. Baik, Pak Hadrian, untuk pembagian dividen ini perbankan Big Cap sudah selesai sepertinya, meskipun tahapan-tahapan masih terus berlanjut sampai sejauh ini apresiasi dari para investor di sepanjang pekan lalu atau di 2 pekan terakhir cukup antusias. Indeks harga saham gabungan juga beberapa kali menembus level intraday dan penutupan tertinggi. Nah, next adalah pertanyaannya bagaimana Anda melihat pola pergerakan saham-saham perbankan Big Cap ini ke depannya? Sentimen apa lagi yang akan menggiring mereka? Apakah tidak akan lama lagi juga akan rilis kinerja untuk kuartal pertama di 2024. Oke, jadi untuk Big Cap perbankan sebenarnya empat itu ya, BCA, BRI, Mandiri, dan BBNI ya. Ini relatif nggak ada isu. Secara performance mereka masih sangat baik, dividen juga dibagikan masih proporsional ya buat saya. Jadi dividen juga investor bisa mencermati jika dibaginya masih 50-70% itu masih range yang oke karena masih ada yang ditahan untuk ekspansi. Tapi kalau yang bagi dividennya terlalu besar, apalagi sampai 100%, nah ini kan jadi tanda tanya. Apakah perusahaannya sunset industry atau tidak mau dibagi lagi? Nah ini jadi pertanyaan. Tapi untuk perbankan Big Cap saat ini sih no isu ya, nggak ada isu. Jadi so far katalisnya masih positif. Di kuartal 1 2024 pun kita rasa pertumbuhan laporan keuangannya masih sangat on track ya, masih sangat bagus. Jadi koleksi dividen, koleksi sehat hanya sebesar dividen biasanya. Dividen 200 perak, turun 200 perak, jadi masih oke lah gitu. Baik, rekomendasinya seperti apa Pak secara keseluruhan untuk 4 perbankan Big Cap ini?
Kalau bagi para investor, untuk saya big cap ini adalah saham defensif, jadi modelnya memang yuk nabung saham. Jadi emang untuk saham-saham yang ditabung, jadi dicicil beli, Ya. di level support masih sangat baik sekali, jadi tidak ada isu sih. Masih boleh hold dan tetap cicil beli terus. Masih going stock soalnya. Baik, setelah dari pembagian dividen dari perbankan big cap ini sudah berlangsung sampai sejauh ini, tahapan-tahapan sudah dilakukan, apresiasi dari investor juga sudah kelihatan. Nah, next para investor juga menunggu nih Pak untuk musim dividen dari sektor energi, batu bara. Tadi pun juga masuk ke dalam topik pilihan. Ini menarik juga untuk kita ulas Pak Hadrian, bagaimana Anda melihat peluang pembagian dividen untuk tahun buku 2023 dari sisi kinerja tadi, terutama untuk saham-saham yang masuk high dividend 20 rata-rata mengalami penurunan. Tapi di sisi lain, ketika dari rilis kinerja mereka kurang oke di 2023, saham mereka tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan berbalik ke zona hijau. Apresiasi apa yang diberikan oleh investor kepada saham-saham pertambangan batubara ini? Ya, even ini saham-saham batubara sedang mengalami penurunan omset ya, tapi seperti Adaro, itu omsetnya masih di atas 100 triliun. Jadi masih sangat bagus. Jadi untuk emiten-emiten di atas 100 triliun ini kan tidak banyak ya. Nah, salah satunya Adaro. Jadi ini masih sangat luar biasa performance-nya. Jadi dari sisi investor masih sangat oke. Dividennya juga kita biasanya dividen Adaro juga cukup bagus ya pembagiannya ya. Ada yang lain ITMG juga masuk IDX High Dividend 20, jadi masih cukup bagus juga. Jadi bagi investor, batubara saat ini masih belum dapat tergantikan, walaupun sudah mulai ada energi alternatif EBT, tapi batubara demand-nya masih sangat bagus, jadi kita rasa cukup stabil, tetap akan ada bagi dividen yang cukup luar biasa dan dinanti oleh investor, sehingga saham-saham tetap masih tidak downtrend kan, masih ada reversalnya, masih ada resiko. Jadi investor melihat secara fundamental masih sangat bagus. Baik. Apakah ada indikator lain Pak Hadrian? Memang mengalami penurunan dari sisi kinerja saham-saham pertambangan batubara ini, tapi tidak sedalam sesuai dengan ekspektasi begitu. Artinya masih mereka mencoba memberikan perlawanan, mereka mencoba tetap bertumbuh di tengah tekanan harga komoditas yang terjadi. Iya, kalau menurut yang kita lihat sih secara jangka panjang batubara ini masih dibutuhkan ya, demand juga masih sangat tinggi ya. Mungkin nanti akan ada beberapa faktor seperti kebijakan dari China atau kebijakan dari Amerika sendiri gitu ya. Tapi saat ini sentimen itu masih belum terlalu kuat, jadi sehingga saat ini secara fundamental perusahaan sendiri masih sangat baik. Jadi perusahaan investor tidak terlalu cemas sih untuk memegang saham-saham seperti ini. Oke, kita akan coba ulas untuk Adaro Pak. Penutupan hari ini di 2630 melemah di 1,13%. Analisis Anda arah untuk Adaro, kemudian juga strateginya kalau ingin memanfaatkan momentum untuk pembagian dividen tahun buku 2023. Ya, kalau untuk pembagian dividen tahun 2023, biasanya ini investor yang sudah megang cukup lama. Jadi kalau untuk mengejar dekat-dekat dividen, kadang-kadang harganya udah terlalu tinggi ya. Harga best moment di Adaro adalah di MA20 nih, sekitar di 2530. Jadi rata-rata modal selama sebulan tiket di 2530. Nah, buat saya Adaro saat ini posisi sedang bertahan di support MA10 di 2620. Jika dia tembus ke bawah, kita boleh nanti kalau dekat-dekat dividen belum dibagi, boleh diambil di area 2530 nih. Oke. Dengan support jangka panjangnya di MA50 di 2470, dengan resistannya sekarang di 2730 dulu nih, yang harga tertinggi seminggu terakhir. Oke, penutupan hari ini di 2630 melemah di 1,13%. Nah, selanjutnya kita mencoba ke Adaro Mineral, Pak. Meskipun tidak termasuk ke dalam high dividend 20 ini, kebetulan ada penanya ini, Pak. Ada Farid dari Tegal. Mohon analisisnya untuk Adaro Mineral ini. Ya, Adaro Mineral saat ini tetap akan jual dan posisinya agak kurang baik ya, karena dia jebol support ya secara teknikal ya. Dan support terdekatnya adalah di 1260. Jadi ini level cermati apakah dia bertahan di atas 1260 apa tidak. Karena kalau dia secara trennya udah di bawah MA semua nih, di bawah moving average. Jadi udah agak patah trennya, udah mulai agak downtrend, tinggal supportnya di 1260. Jika tertembus, ini bisa menuju level 1120-an. Jadi ini yang perlu dicermati di 1260 dulu nih, daya tahannya. Resistennya jika dia bisa reversal di 1410 nih, resistennya di moving average ini. Oke, penutupan hari ini di 13.15 pemirsa mengalami koreksi yang cukup dalam di 3,66%. Kita beralih ke saham pertambangan batubara lainnya, PTBA Pak. Tadi sempat menguat ke 2880, penutupan hari ini di 0,35%. Di tengah penantian juga sinyal dividen ini untuk PTBA. Ya, PTBA kurang lebih
gerakannya mirip seperti Adaro ya. Saat ini masih sudah cenderung di atas juga dengan di level support 2820 nih MA10 nih. Jika tembus support berikutnya di MA20 di level 2700. Jadi buat saya kalau mau ambil dividen yang besar, sebaiknya harga modal di MA20 nih di harga 2700-an nih baru boleh keep. Nah, jika mau ambil pun tunggu koreksi di area 27, 2720, 2730 masih oke dengan support terdekatnya di MA50 di 2640. Nah, jadi untuk PTBA tunggu koreksi aja jika mau ambil. Baik. Dan jika keep dividen sebaiknya di harga yang sudah di harga bawah nih, di harga 2.700-an. Oke, terakhir untuk ITMG Pak, sebelum kita update posisi penutupan sesi kedua hari ini, 27375 melemah menguat maksud saya di 1,01%. Ya, menguat tipis ya untuk ITMG, tapi secara grafik sama ada PTBA mirip. Support terdekatnya adalah di MA20 di 26.775. Jadi dengan level support berikutnya lagi nanti di agak jauh di 25.750. Nah, resistennya hari ini adalah di 27825 ya, tertinggi selama seminggu terakhir. Jadi untuk ITMG masih boleh hold. Saya rasa belum ada gejolak tekanan jual terlalu tinggi. Volume pun hari ini juga nggak terlalu besar ya, 0,5 kali 21 miliar. Jadi masih boleh hold dulu. Baik, analisis saham-saham pertambangan batu bara pemirsa di tengah penantian investor untuk dividen tahun buku 2023 di mana rata-rata ini mengalami dari sisi kinerja mengalami penurunan seiring juga pelemahan dari harga komoditas.